Assalamualaikum. Halo, halo, halo. Bagus suaranya tadi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah kemarin genap ya 100 hari ke masa kerja Pak Heldi dan Sanuji, betul ya? Belum, pada Nah hari Pak Ketua, dalam hal ini bagaimana kemarin penyambutan yang dilakukan, dalam hal ini perayaan mungkin ya yang dilakukan oleh masyarakat Kota Cilegon, juga dalam hal ini legislatif. Silahkan digambarkan Pak Ketua. kebetulan kemarin pada hari Senin saya tidak bisa hadir dalam acara tersebut karena ada suatu hal yang memang saudara meninggal. Jadi pada hari itu saya tidak bisa hadir di acara launching 100 hari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon. Tentu dalam 100 hari tersebut ada agenda seremoni yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait bagaimana dilakukannya Zoom meeting terhadap kepala-kepala kelurahan, 40 kelurahan yang ada di Kota Cilegon, langsung dengan kepala daerah dalam hal peluncuran kartu Cilegon Sejahtera. Banyak kejadian juga terjadi, salah satunya di hari tersebut ada demo dari IMC Cilegon yang kita ketahui bersama membawa kursi roda. Itu pun saya tahu dari media sosial atau dari berita-berita di media. Terkait dengan apa yang diluncurkan, tentu karena saya tidak mengikuti secara langsung, jadi tidak mengetahui secara detail apakah dalam peluncuran tersebut program salah satunya kartu Cilegon Sejahtera itu pola yang dilakukan dengan dana hibah ataukah dana bergulir. Karena di periode sekarang, di periode saya ini, saya belum membahas terkait dengan anggaran. Baik. Di reguler pun kemarin, tentu pada saat reguler kan masih dijabat oleh Edi Ati. Nah, jadi dalam tim transisi, apakah anggaran tersebut digeser atau direalisasikannya, tentu dalam hal ini saya atas nama Ketua DPRD sih sejujurnya belum ada atau belum mengetahui secara detail tentang anggaran tersebut. Seperti itu kira-kira. Ini Pak Ketua, mohon maaf, mungkin program KCS ini menjadi salah satu agenda peluncuran di 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon. Nah, kartu Cilegon Sejahtera ini dianggap sedikitnya ada plagiarisme atau program program yang meniru wali kota sebelumnya. Apakah benar begitu, Pak Ketua? Jadi isu yang berkembang bahwa ada semacam kemiripan terkait dengan KCS. Makanya eksekutif pun belum detail melakukan ekspos terhadap kita DPRD terkait dengan teknik peluncuran KCS tersebut. Secara detail kami tidak mengetahui itunya seperti apa. Apakah kalau hibah, kalau itu dikatakan hibah, tentu hibah itu tidak boleh berulang-ulang. Ada jeda dalam 1 tahun. Kalau itu dananya dana bergulir, maka saya ingat betul persis pada periode pertama itu saya ketua pansus terhadap dana bergulir tersebut. Yang mana dana bergulir itu dipinjamkan ke UMKM, tidak ada bunga. Baik. Seperti itu. Nah, indikasi di program KCS ini katanya berbunga ya, Pak Ketua? Informasinya sama, tidak berbunga.
Nah, berarti kalau ingat dulu pada saat periode sebelumnya ada one district 1 million, satu kecamatan 1 miliar. Ya. Itu pada pemerintahan sebelumnya di era Pak Iman, Pak Edi kan. Pada saat itu ada istilah one district 1 million. Itu program tersebut ada juga di dinas sosial. Oh, iya. Bagaimana di dinas sosial itu masyarakat diberikan pelatihan-pelatihan. Ada yang dia berjualan kayak semacam pomini atau tukang jahit, dia diberikan pelatihan, nanti baru diberikan pinjaman usaha yang termasuk dalam PMKS, program masyarakat PMKS, program masyarakat keluarga sejahtera. Nah, baik Pak Ketua, kalau di luar konteks dari KCS ini, program Kartu Cilegon Sejahtera ini, dari sudut pandang kacamata legislatif yang menggunakan fungsi pengawasannya, sejauh ini bagaimana dalam 100 hari kerja Wali Kota Cilegon sudah melakukan apa saja? Baik, sebelum saya masuk ke situ, saya ralat bahwa PMKS itu adalah penyandang masalah kesejahteraan. PMKS itu adalah penyandang masalah kesejahteraan yang ada di dinas sosial. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi dalam KCS tersebut, tentu bisa diulang. Pertanyaannya bisa diulang tadi. Oh baik Pak Ketua, jadi dalam di luar konteks program KCS ini, di 100 hari kerja, dari sudut pandang kacamata legislatif, sudah melakukan apa saja kah ini Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota ini untuk Kota Cilegon? Baik, itu kan dikait dengan program 10 janji politik yang tertuang dalam RPJMD. Kami melihat memang yang sudah dilakukan adalah bagaimana menaikkan honor RT RW menjadi 1 juta, yang tadinya 500 menjadi 1 juta rupiah. Informasinya bahwa sebelum Lebaran itu sudah cair, sudah diterima oleh RT RW. Yang kedua, saya katakan itu anggarannya kami tidak tahu, dan ketika itu anggaran yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentu kami dari legislatif tidak pernah, tidak ada punya niat untuk menghalang-halangi. Itu kami support. Yang penting regulasi jelas, anggarannya, pos anggaran, pagu anggarannya jelas dari mana anggaran tersebut. Yang penting kami menyelesaikan surat. Dan yang kedua, terkait dengan TS, justru secara tataran teknik kami belum mengetahui nanti sejauh mana implementasi masyarakat terkait dengan yang menerima TS tersebut. Lebih detailnya tentu akan kami lakukan macam hiru, bagaimana kami diberikan penjelasan terkait dengan tataran implementasi. Ketika warga menerima KCS ini, manfaat KCS ini apa? Seperti itu. Apakah dana langsung diterima? Apakah melalui proses atau verifikasi lebih lanjut seperti itu? Itu kami belum memahami. Baik, Pak Ketua. Terakhir, apa harapan Pak Ketua untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon ke depannya? Mungkin ada harapan program-program yang menarik dan lain sebagainya, silahkan sampaikan Pak Ketua. Baik, lagi-lagi saya sampaikan, pemerintahan daerah adalah DPRD dan eksekutif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Bagaimana DPRD adalah unsur pemerintahan daerah dan kinerja kita itu berbasis anggaran. Saya katakan demikian. Kinerja non anggaran saya katakan nonsen. Maka harapan kami, tentu kami dari DPRD, ketika itu program menyangkut dengan kepentingan masyarakat, tidak 100%, 1000% kami dukung, dan kami akan kawal itu bagaimana realisasi janji politik dari wali kota terpilih, dalam hal ini Pak Heldi dan Pak Sanuji,
Kami dari DPRD akan bersama-sama mengawal program tersebut sesuai dengan tupoksinya. Sesuai dengan tupoksinya bagaimana DPRD dari sisi budgeting, dari sisi controlling, dan dari sisi legislating. Terkait dengan itu, maka saya harapkan karena janji politik itu dituangkan dalam RPJMD, maka wajib hukumnya setiap setahun sekali kita evaluasi dalam LKPJ terkait dengan program-program yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan. Bagaimana program itu wajib hukumnya harus terrealisasi dan masyarakat lagi-lagi mendapat manfaat dari janji politik tersebut. Saya katakan di sini. Yang kedua, saya himbau juga kepada tim dari teman-teman Pak Heldi dan Pak Sanuji, jangan baper, jangan kritik, bahwa DPRD melakukan kritik itu sesuai dengan tupoksinya. Ketika kritik itu menjadi konstruktif, maka jangan terlalu banyak buzzer yang justru ketika DPRD melakukan kritik justru DPRD-nya diserang. DPRD-nya itu tidak demokrasi yang tidak baik. Itu tidak baik. Saya ingatkan bahwa tupoksi DPRD itu bagaimana mandatori dari masyarakat sebagai corong, sebagai speak, bagaimana mengingatkan terkait dengan janji-janji, dan sesungguhnya itu muaranya demi kepentingan masyarakat Kota Cilegon. Betul. Lagi ada pola-pola, ada isu-isu justru malah DPRD-nya yang diserang. Kan seperti itu tidak baik dalam berdemokrasi. Baik, menarik ini Pak Ketua. Apakah selama 100 hari kerja Pak Ketua dan mungkin anggota DPR lain pernah ada menerima serangan dari buzzer? Kami bertubi-tubi diserang. Tidak move on lah, tidak ini. Padahal kami memberikan contoh politik yang baik, kami berdewasa dalam berpolitik. Contohnya RPJMD kemarin, kami paripurnakan dengan penuh tanggung jawab, tanpa ada intrik-intrik. Bukti contoh kedewasaan kami sebagai DPRD membuktikan bahwa kami dewasa dalam berpolitik. Tetapi lagi-lagi saya ingatkan, buzzer tidak boleh mengkebiri demokrasi. Sesungguhnya anggota DPRD itu adalah bagaimana melaksanakan tupoksinya. Ketika itu konstruktif untuk perbaikan bersama, jangan juga tidak boleh ada instansi apapun atau individu mengkebiri nilai-nilai demokrasi yang sudah diamanahkan oleh undang-undang. Itu saya sarankan, saya ingatkan, tolong berikan pemahaman bahwa tidak baik demokrasinya ketika ada DPRD mengingatkan justru DPRD-nya yang diserang, DPRD-nya yang dibully, DPRD-nya yang itu tidak dewasa. Jangan nanti kritik, itu tidak baik. Selagi kalau kami salah, kritik kami, ingatkan kami, karena DPRD kewajibannya mengingatkan eksekutif, DPRD pun diingatkan oleh rakyat, rakyat pun bisa mengingatkan eksekutif dalam hal ini. Dalam hal ini tokoh publik harus siap dikritik oleh siapapun, Pak Ketua, begitu ya? Yang dikritiknya siap, tetapi buzzer-buzzernya tidak siap. Baik. Kalau mengeluarkan pola-pola kata-kata yang kasar, lebih kentut lah, inilah, itu mencerminkan justru merugikan mereka. Baik. Terima kasih Pak Ketua sudah berkenan berinteraksi dengan kita untuk menyampaikan informasi terkini di Kota Cilegon. Mungkin sekian obrolan kita Pak Ketua ya. Selamat bertugas kembali Pak Ketua, dari saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, itu dia obrolan interaktif dari Sultan TV bersama Ketua Cilegon Pak Isro Miraj yang membahas langsung seputar 100 hari kerja Wali Kota Cilegon dan Wakil Wali Kota Cilegon. Saya Agus Maulana sebagai host pamit undur diri beserta kerabat kerja yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.